Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-temanku yang aku cintai dimanapun berada. Pada malam hari ini saya akan mau cerita ataupun mau berbagi pengalaman tentang keunikan budaya Malaysia. Budaya Malaysia keunikannya apa sih? Banyak orang yang bekerja di Malaysia tapi dia tidak tahu apa keunikannya. Dan ini menurut saya unik sekali menurut saya. Tapi tidak tahu bagi teman-teman sekalian unik atau tidak, tapi menurut saya unik. Yang tertarsok saya di Malaysia yang keunikan budaya ini tidak ada keunikannya di Indonesia. Sebelum saya mulai, tolong di subscribe, di like dan di komen teman-temanku yang aku cintai supaya channelku semakin berkembang, supaya saya pun semakin bersemangat membuat videonya. Baiklah, yang pertama yang saya alami di Malaysia itu adalah keunikannya adalah perbedaan jam. Perbedaannya jam itu misalkan di Indonesia ataupun mau sholat subuh itu di jam 5 pagi. Tapi kalau di Malaysia sholat subuhnya itu adalah sekitar jam 6. Perbedaannya sudah 1 jam. Kalau kita di pertama kali datang ke sini akan shock ataupun wow, gimana sih ini? Kok bedanya jauh sekali? Kok saya pun dulu berpikir jam sholat subuhnya itu jam 5 di Indonesia, pasti di Malaysia jam 5. Tapi di Malaysia perbedaannya 1 jam. Di Indonesia jam 5, di Malaysia akan jam 6 pagi sholat subuhnya, ataupun setiap sholat berbeda-bedanya 1 jam, dan kita mengarah sholatnya pun berbeda lagi, kita mengarah kebanyakan itu berbeda. Jadi itu menurut saya paling unik di Malaysia. Dan yang kedua, kalau misalkan kita beli es kalau kita beli itu es kan ke tempat orang penjual es, orang sudah tahu, Kak saya minta beli es inilah, es batu ini, ataupun saya es cendol gitu kan. Kalau di Indonesia es cendol itu langsung diikat pakai karet kan, diikat. Tapi kalau di Malaysia kalau kita mau beli minuman, saya sering mengatakan di kedai Cina ataupun di kedai India, Melayu, saya cuma bilang es manis. Tapi kalau di sini kalau kita bilang es tea, es tea harus ada es tea-nya. Dan teh manis itu ataupun es teh itu kalau kita di Indonesia kan kita diikat langsung pakai karet ataupun getah. Tapi kalau di Malaysia itu tidak, menurut saya unik. Ini plastiknya dan dia diikat pakai tali rapia ataupun tali plastik dengan menggunakan di tepinya itu diikat ataupun di pinggirnya itu diikat pakai rapia. Jadi kita tinggal pegang seperti ini aja dan dikasih straw dikasih kita, kalau straw ataupun pipet kita tinggal minum saja dan kita ikat. Nah, sudah diikat tepi itu tidak akan jatuh. Itu menurut saya sangat-sangat unik di Malaysia yang tidak ada di Indonesia. Itulah yang saya nilai keunikan yang ada di Malaysia. Yang ketiga ini adalah paling unik menurut saya. Saya dulu tinggal di Sungewe, dan di Kedah dulu selama saya bekerja sebagai TKI. Di setiap rumah-rumah itu ada pagar. Kalau di Indonesia kan rumah udah nggak ada pagar, langsung masuk pintu. Tapi di Malaysia berbeda semua, ada jerjak rumahnya. Ada seperti rumah mertua saya apartemen, dan juga rumah saya ada di Serdang juga apartemen ataupun apartemen. Dia juga harus ada pintu, pagar, lepas itu pintu. Dan rumah saya juga yang di Kelang, dia pun seperti itu, bukan langsung kita pintu, tapi harus dipagarin dulu, barulah diletak pintu-pintu, seperti pintu baru pagar. Jadi kita membukanya itu harus pagar dulu, kita buka itu pagar, lepas itu ada lagi gembok dia, barulah kita boleh buka
pintu rumah kita. Itulah yang menurut saya yang paling unik-unik, tidak ada di Indonesia. Mau apartemen di Indonesia ada, tapi dia kan langsung itu buka pagar. Dia tidak ada pagar di apartemen di Indonesia, dia tidak ada di pagar, langsung pintu rumah saja. Itulah keunikannya di Malaysia yang menurut saya. Yang kelima, tidak ada tukang parkir di Malaysia. Jadi di mana-mana tempat itu, misalkan tempat parkir, kita ada mesinnya, kita tekan itu mesin, lepas itu ambil parkir dan kita bayar juga seperti itu. Mau di ruko ataupun tempat-tempat jualan ataupun di mall seperti itu juga. Dan setiap kali ada jualan pasti harus ada mesin parkir. Ada juga yang tidak mau membayar parkir, kayak suami saya, dia tidak mau bayar parkir. Jadi ambil barang sudah langsung pergi. Itulah yang keunikan di Malaysia, tidak ada tukang parkir. Kalau di Indonesia kita mau pergi ke Indomaret ataupun ke Swalayan ataupun pergi kemana-mana, ke toko, pasti penuh tukang parkir. Setiap ada ruko ada tukang parkir. Jadi itu menurut saya sangat unik di Malaysia, tidak ada di Indonesia. Yang keenam adalah di Malaysia itu, saya tidak mau beda-bedakan ya, tapi memang menurut saya unik. Tidak ada pengemis di lampu merah. Menurut saya unik, tidak ada pengemis ataupun orang meminta-minta, tidak ada. Berbeda di negara kita, masih ada di lampu merah meminta-minta untuk sedekah, tapi di Malaysia tidak ada. Adapun orang itu duduk di situ, dia tidak mau kita kasih uang, tapi mereka akan kasih tisu lagi dengan kita. Kita kasih 20 sen, dia akan kasih tisu. Seperti itu mau pekerjaan dia, seperti itu. Jadi di Malaysia tidak ada tukang minta-minta. Yang ketujuh yang menurut saya paling unik lagi adalah di Malaysia itu tidak ada bunyi suara klakson ataupun klakson mobil pom pom pom, mau di lampu merah, mau di jalan raya ataupun kita mau secepat-cepatnya untuk berjalan, kita tidak boleh klakson orang di depan. Itu menurut saya unik. Apabila kita klakson itu akan menjadi begado ataupun mau ribut. Pernah suami saya juga seperti itu, tidak ada orang klakson dia marah juga. Dan adapun orang main game di depan ataupun di lampu merah, dia main game sebelum lampu merah itu berubah menjadi hijau, kita klakson dari belakang, kita kena maki-maki dengan orang itu. Jadi menurut saya itu unik. Yang kedelapan, di Malaysia itu kalau belanja ataupun kita mau makan di kedai makan ataupun di restoran, tidak boleh merokok. Jadi buat teman-teman, janganlah merokok sembarangan. Kalau kita merokok sembarangan, kita akan kena denda beribu-ribu ringgit. Jadi menurut saya itu unik sekali. Buat teman-temanku dimanapun berada, tolong dimengertiin supaya kita sebelum datang ke Malaysia ataupun ke negara orang, kita sudah tahu dan mengerti. Terima kasih, bye-bye.